Beliau juga jadi mengatakan agar Bapak Jokowi benar-benar membentuk tim pencari fakta untuk kasus Vina ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak ya. Baik, Pak. Mardiana sih. Mana Mardiana? Siapa di sini? Mana Intan? Ayo. Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Mardiana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Saka Tata, ya, di mana tidak ada novum, oke? Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu, itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa pas kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka. Tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan, ya. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor karena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi.
KM Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti calon apa? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nopum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dari keluarga meyakini bahwa itu pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka-lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau bukan kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat juga. Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu remuk, udah melantreng gitu. Oh begitu? Oke. Orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Iya. Dan datanglah kami ke sana dengan baik-baik, Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor 15 menit kemudian kalau mereka yang melakukannya, sehingga dasar kami itu turunin dong dikit dong. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? tidak ada. Karena Itu pada katanya disiksa, pada saat digoreng atau di apa? saya jalankan di basket, posisi Mas itu dan kami foto dengan dokumentasi. Bisa Bukan, para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? tidak ada. Tidak ada. Dan posisi Mas utuh, bukannya utuh tidak ada penilaian. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami berempat mencari coba informasi dari mulai TKP korban mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama juga sekitar jam 2 melintas dari Alfamart saya dari CCTV, tapi tidak ada CCTV itu. Kemudian juga Alfamart saya melihat air sama dia nongkrong di depan. Oh, jadi kita samperin interview gitu ya? Artinya semua orang yang kami tanya, Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu.
CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Perumahan Pegadaian memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan Perumahan Pegadaian, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena seperti itu, Bang. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO, Pak? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa